Lihat ceramahnya, di samping seorang muda yang membawa pedang, itu ada polisi. Itu tidak bahaya, Pak? Sementara persoalan nasab diminta untuk tidak dibahasnya. Si aparat kepolisian hadir boleh, tapi jangan bahas nasab. Ternyata di era reformasi ini masih ada pengekangan atas kiai-kiai kita yang mengulas satu hal yang tidak dikehendaki oleh satu kelompok. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, perkembangan diskursus nasab masih terus berlanjut, walaupun sejatinya menurut hemat saya secara substansi sudah selesai. Mau apalagi dari sejumlah bukti yang telah dipaparkan? Kalau kita kerucutkan dari pihak Robitoh Alawiyah yang kemarin menggelar acara di kantornya itu, atau dalam buku keabsahan nasab mereka, itu bukan pada substansi persoalan akan keterputusan jarak yang ratusan tahun, atau dalam kata lain bahwa nasab dari Bani Alwi atau Ba'alwi ke atasnya itu kan ditulis setelah masa 500 tahun lebih sejak tokoh yang disebut bernama Alwi bin Ubaid itu ada. Lalu berkutat pada persoalan-persoalan teoritis dan mencari pendekatan-pendekatan yang kiranya bisa mendukung teoritis yang sebenarnya. Kalau teori berkenaan dengan suhra wastifadah itu pun sudah selesai. Karena untuk mencapai hal itu diterima sudah 1 tahun lebih yang lalu oleh Kiai Imad, telah dibahas juga oleh sejumlah para peneliti nasab lainnya. Nah, berkenaan dengan hal ini, maka saya katakan sebenarnya urusan ini selesai. Tetapi hal-hal lain yang mengiringi ini terus dikembangkan, mungkin untuk mengaburkan substansi persoalan, atau setidaknya mereka ingin bertahan bahwa dirinya masih tersambung ke Rasulullah. Maka itu kemudian beberapa kali ceramah panggung, terkhusus di Jawa Timur. Kebetulan saya berada di Jawa Timur. Itu penceramahnya tidak diperbolehkan untuk membahas nasab. Iya, saat di Gresik, Kiai Imad tidak boleh membahas nasab. Tetapi karena pada saat itu ada Yai Abbas yang kiai-kiai muda, Yai Abbas buntet ya, Gus Abbas langsung marah, langsung tegas mengatakan, copot baju begini-begini kalau tidak berani. Gus Abbas karena masih muda. Berbeda lagi ketika Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau seorang yang sudah sepuh, bijaksana, santun. Maka ternyata saudara-saudaraku sekalian, amannya pengajian Kiai Marzuki di Masjid Al-Huda Tenggumung, Surabaya beberapa waktu lalu, di antaranya ada persyaratan yang diminta oleh pihak aparat dan panitia. Bukan hanya sekedar banyaknya banser yang hadir, pagar nusa yang hadir, elemen masyarakat yang lain yang siap siaga untuk menjaga beliau, serta juga dari PWILS. Hal ini disampaikan langsung oleh Kiai Marzuki dalam sebuah tayangan bersama sahabat kami di Pada Suka TV setelah acara Surabaya itu selesai digelar. Satu hal yang sangat mengherankan, kalau membahas korupsi di atas panggung itu biasa. Membahas keburukan pemerintah sampai mengatakan hei ini, hei itu, isi bonbin keluar semua. Bahkan ada juga yang sampai membawa sajam ke atas panggung. Itu tidak bahaya, Pak Polisi? Dan saya lihat ceramahnya, di samping seorang muda yang membawa pedang, itu ada polisi. Itu tidak bahaya, Pak? Sementara
persoalan nasab diminta untuk tidak dibahasnya. Karena sebelumnya telah beredar surat dari FPA DPW Surabaya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya dipikir mengada-ada, kita simak penjelasan langsung dari Kiai Haji Marzuki Mustamar berikut ini. Ya, memang rupa-rupanya ada kesepakatan dari pihak pihak mereka mungkin dengan pihak takmir atau panitia yang dimediasi aparat kepolisian, hadir boleh tapi jangan bahas nasab. Ketika acara makan-makan sebelum naik panggung, kami juga dipesan oleh aparat kepolisian, juga oleh panitia, oleh ketakmiran, supaya nggak bahas nasab. Ya, kami juga nggak bahas. Jadi jelas ya saudara-saudaraku, Yai Marzuki sendiri yang menyampaikan, rupa-rupanya ada permintaan, dan ternyata beliau juga kemudian menguatkan ketika acara makan-makan, Pak aparat meminta agar Yai Marzuki tidak mengulas nasab. Oh ya, di video itu ada suara tangis bayi, mungkin itu cucunya Yai Marzuki atau siapa. Itu audio langsung ya, bukan dari audio kami. Tapi intinya adalah persoalan yang dialami oleh Yai Marzuki dan beliau sampaikan sendiri. Nah, dari sini saudara-saudaraku sekalian, menunjukkan apa? Kira-kira menurut Anda ada apa di belakang ini? Terkesan polisi takut. Saya tidak mengatakan takut, terkesan. Pasti kalau ditanya sama Pak Polisi, ini demi ketentraman, demi ini, toh begini-begini, pasti begitu jawabannya. Ya kan Pak Polisi, mohon maaf. Tetapi apa sih masalahnya mengulas ini? Ini sesuatu yang berkenaan dengan Nabi kita. Sebisa mungkin apapun yang dinisbatkan kepada Nabi itu sahih. Ini kan sedang kontroversi. Dan bukan hanya Kiai Imad sebenarnya kan. Sudah lama mengulas persoalan nasab ke bawahnya yang dikaitkan kepada Nabi ini. Persoalan ini sudah lama. Tetapi kemudian ketika Kiai Imad dengan inten, telaten mengulas hal ini, kemudian mengemuka dan banyak masyarakat yang sadar. Selama hampir 1 bulan saya di kampung halaman ini, beberapa kali kami ada tahlilan. Setiap kali tahlilan saya ditanyain itu, baik oleh kiai-kiai teman saya atau orang-orang kampung. Artinya persoalan nasab ini sudah menggelinding kemana-mana, dan rata-rata itu sejalan dengan Kiai Imad. Saya nggak tahu kalau ternyata banyak tetangga saya atau teman-teman lama, bahkan anak-anaknya Kiai saya itu menjadi subscribernya Arah 9. Mohon maaf dan kulo tak oning. Jadi intinya apa? Pertama, betapa ada pengekangan sebenarnya atas penceramah atau kiai-kiai kita yang mengulas satu hal yang tidak dikehendaki oleh satu kelompok. Ini yang harus dicatat. Saya ulangi, ternyata di era reformasi ini masih ada pengekangan atas kiai-kiai kita yang mengulas satu hal yang tidak dikehendaki oleh satu kelompok. Catat ini. Mohon maaf. Sudah era reformasi, hal ini masih terjadi. Saya mengalami era-era di Orde Baru, walaupun saat itu ya masih kalau sekolah mungkin masih SMP lah ya. Bagaimana ketika di panggung-panggung ceramah, saya dari kecil hobi menyampaikan sesuatu di panggung-panggung. Itu ada batasan-batasan, dan hal itu kembali lagi hari ini terkhusus persoalan nasab. Mohonlah kita lebih bijaksana di dalam menyikapi apapun. Sekali lagi saya katakan, apakah meluruskan persoalan ini lebih bahaya dampaknya secara sosial ketimbang mengulas hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan, atau yang menjelek-jelekkan kiai kita, atau mereka-mereka yang mengajak jamaahnya untuk mengasah golok wa ma asbaha dzalik. Ini mohon dipahami. Mohon maaf tensinya agak naik karena udara sedang panas, dan semoga kita semua tidak panas, dan semoga persoalan ini akan terus membuahkan kebaikan buat kita semua dan kesadaran.
Salam hormat bagi sahabat-sahabat kami yang masih tetap berani menyuarakan hal ini dengan segala hal yang dimiliki. Namun kami mohon untuk tetap objektif, mengacu dan berdiri di atas data-data yang ada, tidak perlu dibumbui hal-hal lain. Dan kepada saudara-saudaraku juga yang umum disebut muhibbin, marilah belajar berlapang dada, belajar membaca, menyimak sesuatu yang ada dengan jernih, dan jangan terkooptasi oleh siapapun, termasuk kami. Jujur, saya hanya menyampaikan, saya berusaha untuk tidak terkooptasi pemikiran saya, termasuk oleh Kiai Imad sekalipun. Kita berusaha memiliki kedaulatan diri. Tetapi kalau itu adalah kebenaran dan kita menelaahnya itu juga adalah kebenaran, mari kita sampaikan sesuai kemampuan kita masing-masing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.